Rame sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang Toha makan sedap-sedap terus di Malaysia. Kalau di kampung istrinya makan apa? Di kampung itu nggak ada jajan seperti di Malaysia, sahabat-sahabat semua. Di kampung jajannya ya seperti ini, pentol, harganya Rp1,5. Sedikit berbagi rezeki dengan Pak Cik, mungkin nilainya tak seberapa, tapi setidaknya bisa membuat beliau tersenyum hari ini. Setidaknya bisa dibuat beliau untuk beli kopi. Jadi Pak Cik ini adalah warga kampung di sini dan beliau sehariannya di kebun. Kebanyakan kalau di kampungnya Bang Toha yang menjadi petani memang sudah orang-orang berumur. Pak Cik seperti ini, sahabatku semua. Kalau di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, sayur dijual secara keliling ya. Hal seperti ini kalau di Malaysia tidak ada ya. Penjual sayur keliling, bukan sayur saja, tetapi aneka barang-barang dapur, ada ikan, ada ayam, ada daging dijual dengan secara keliling. Dan kali ini Bang Toha tengah beli makanan. Jadi kalau makanan di kampungnya Bang Toha itu harganya cukup masih murah. Untuk harga makanan di sini sekitaran Rp1, bahkan yang 80 sen, 60 sen masih boleh untuk beli makanan di sini, sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha ngevlog bersama sang istri, karena sang istri penasaran selama Bang Toha di Malaysia. Rame sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang Toha makan sedap-sedap terus di Malaysia. Kalau di kampung istrinya makan apa? Di kampung itu nggak ada jajan seperti di Malaysia, sahabat-sahabat semua. Di kampung jajannya ya seperti ini, pentol, harganya Rp1,5. Bu, ramai yang berkomentar, suami makan sedap-sedap di Malaysia, istri di kampung makan apa? Makan seadanya. Makan seadanya, aduh, makan seadanya sahabatku semua. Sebab di kampung ini kalau untuk jajanan memang tidak seperti di Malaysia. Jadi kali ini Bang Toha juga mau sembang-sembang bersama sang istri. Kebetulan Bang Toha berada di area persawahan. Nah, Bang Toha mau turun. Ayo Dek, selama ditinggal merantau di Malaysia, apa perasaannya? Berpuluh-puluh tahun, bahkan berbelas-belas tahun, gimana? Sedih. Sedih? Ya. Sedihnya? Nggak pernah bareng-bareng sama suami kalau di rumah. Oh, nggak pernah bareng-bareng suami kalau di rumah. Apa-apa sendirian? Ya. Tapi kan semua demi keluarga. Demi keluarga. Jadi kita hari ini mau sembang-sembang bersama sang istri sambil memperlihatkan suasana kampungnya Bang Toha. Jadi Bang Toha ini tinggal di daerah perkampungan yang agak dalam juga. Dulu nggak terpikir merantau sampai sejauh ke Malaysia. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena rezekinya di sana. Padahal kalau dipikir-pikir, kampung ini dengan Malaysia jauh ya Dek ya. Jauh sangat. Dan seperti inilah suasana di pedesaan atau di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Seperti biasa, kalau orang kampung pasti belakang rumahnya ada hewan peliharaan. Dan di bawahnya ini sungai. Dekat sana sawah padi. Ini sungai Bebatuan, sahabatku semua. Kalau tidak musim kemarau, di sini airnya mengalir jernih. Cuma karena sekarang musim kemarau, jadinya airnya nggak ada. Alhamdulillah selama merantau di Malaysia, di sana itu warganya sangat baik. Bahkan istri saya sampai penasaran, Dek, penasaran dengan warga di sana seperti apa ya? Iya, penasaran banget. Makanya nanti kalau Bang Toha ada rezeki, Bang Toha ajak jalan-jalan ke Malaysia, mau nggak? Mau. Berdoa saja, mudah-mudahan ada rezeki. Nanti kalau lepas raya kita bisa jalan-jalan ke Malaysia. Doakan sahabatku semua. Jadi rencana saya pun juga ingin mengajak istri saya untuk berkunjung ke Malaysia. Dan seperti ini sahabat-sahabat semua, sawah padi yang ada di kampungnya Bang Toha. Meskipun musim kemarau, tapi alhamdulillah di sini sebagian warga di sini masih bisa tanam padi.
Tahun ini kalau di kampungnya Bang Toha, orang menyebutnya kemarau basah. Jadi kemaraunya itu tidak betul kering-kering sangat, sahabat-sahabatku semua. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang kehidupan saya selama merantau di Malaysia dengan sang istri sambil jalan-jalan di area persawahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi alhamdulillah di kampungnya Bang Toha, kalau di daerah yang dekat dengan pegunungan seperti ini masih boleh bercocok tanam. Dan seperti ini pemandangan sawah padi yang ada di perkampungan Indonesia, sahabat-sahabat semua. Dan tadi Bang Toha juga jumpa dengan Pak Cik, yang dimana Pak Cik ini adalah warga di sini ya. Beliau kesehariannya bekerja sebagai petani. Nanti pun saya mau sembang-sembang, mau bercerita tentang menjadi petani di kampung, seperti apa rasanya. Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Cik pengalaman menjadi petani di kampung dan hasil panennya seperti apa. Kalau kita lihat sahabat-sahabatku semua, di sini memang pemandangan udaranya begitu sangat-sangat sejuk. Dan ini istrinya Bang Toha. Jadi sebenarnya tadi Bang Toha itu mau sembang-sembang dengan sang istri. Cuma karena di sini ada Pak Cik, jadi Pak Cik kali ini saya akan coba untuk ajak sembang-sembang dan bercerita. Dan nanti Bang Toha akan translatekan ya ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Dan beliau ternyata di sini mengerjakan seorang diri. Kok mengerjakan seorang diri sih? Maksud saya sawah di sini dikerjakan Pak Cik seorang diri. Jadi dia bercerita menjadi petani ini susah-susah senang, harus pandai menghibur diri. Alhamdulillah ada sedikit rezeki untuk Pak Cik biar buat beli air minum kopi. Dan beliau pun ini sebenarnya menolak, sahabat-sahabatku semua. Cuma Bang Toha paksakan. Ini sudah menjadi rezekinya Pak Cik, dan beliau Masya Allah langsung senyum bahagia. Meskipun nilainya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa membuat beliau tersenyum hari ini. Dan saya pun bersembang-sembang bercerita menjadi petani ini suka dukanya apa sih Pak Cik. Beliau menjawab menjadi petani ini suka dukanya itu agak berat katanya. Dan kalau dibandingkan dengan kerja buruh harian, katanya lebih enak kerja buruh harian. Karena kalau kerja buruh harian setiap hari bisa dapat uang. Tapi kalau menjadi petani harus menunggu beberapa bulan baru bisa memetik hasil panen. Menanam padi seperti ini kata Pak Cik butuh waktu sekitar 4 bulan. Dan itu pun hasilnya katanya belum tentu jelas. Kalau tidak ada hama bisa panen. Tapi kalau ada hewan hama menyerang, ujung-ujungnya gagal panen. Dan kebetulan hari ini Bang Toha cuma bawa uang itu sedikit Rp50.000 ya. Ini sisa dari Bang Toha beli jajan. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi saya mau ke sini, mau bawa makanan dan minuman untuk Pak Cik lah. Dan beliau pun begitu amat sangat bahagia. Jadi saya bawa minuman 2, saya kasihkan ke Pak Cik ini ya. Jadi saya minum 1 cawan ini dengan istri saya. Sebenarnya niatan kita ke sini itu untuk jalan-jalan sambil ngobrol sama sang istri. Cuma kebetulan hari ini jumpa Pak Cik yang ada di sini ya. Yang dimana beliau ini bukan punya sawah, melainkan buruh tani juga. Ternyata ini sawah punyanya orang merantau yang di Batam, dan beliau mengelolanya. Tak sangka bisa sembang-sembang dengan beliau yang dimana menjadi petani ini kalau dibilang bahagia, bahagia, dibilang tidak bahagia juga tidak bahagia. Intinya kalau menjadi seorang petani ini harus pandai-pandai menghibur diri. Apabila gagal panen ya harus tetap melanjutkan bercocok tanam. Jangan sampai stres, kata Pak Cik. Kalau stres ya nggak jadi petani. Meskipun hasilnya kecil tapi harus tetap bersyukur. Tanamannya Pak Cik ini kelihatan subur, tapi kalau saya tanya belum tentu bisa panen. Sebab hama hewan bisa sewaktu-waktu datang. Alhamdulillah bisa jumpa dengan Pak Cik yang bekerja sebagai seorang petani di sini. Jadi menjadi seorang petani di sini itu kata Pak Cik dibilang senang ya senang, dibilang tidak senang juga tidak senang. Pada intinya harus pandai-pandai bersyukur. Dan tadi Bang Toha sedikit berbagi rezeki lah.
untuk beli kopi-kopi. Jadi beliau sebagai seorang petani di sini menanam padi, tapi ini pun kata beliau belum tentu bisa panen, tergantung cuaca dan juga tergantung airnya. Sebab kata Pak Cik tadi, air di sini itu sudah agak mulai berkurang. Ada sih ada, cuma tidak selancar dulu ya, atau tidak sebanyak dulu airnya. Dan di situ ada mata air yang mengalir. Jadi di sini mengandalkan sumber mata air daripada pegunungan untuk menanam padi. Dulu anaknya Pak Cik ini juga merantau di Malaysia, tapi sekarang sudah berumah tangga dan sudah tidak tinggal di kampung ini. Tapi lihat sahabat-sahabatku semua, memang kalau kita tinggal di kampung serasa benar-benar damai, udaranya juga sangat bersih. Tapi di sisi lain, sebagai seorang petani memang harus pandai-pandai banyak bersyukur. Ini pun misal kata panen, kata Pak Cik, ya cukup-cukup untuk makan sajalah. Kalaupun panen alhamdulillah, kalaupun tidak panen ya harus pandai-pandai menghibur diri. Kata beliau seperti itu. Suasananya memang benar-benar damai. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang ingin datang ke kampungnya Bang Toha, akan saya ajak main di kebunnya Pak Cik. Jadi beliau kesehariannya kerja di kampung, cuma karena Pak Cik ini nggak bisa berbahasa Malaysia, jadinya saya translate ke bahasa Malaysia ya, sahabat-sahabatku semua. Dan ini istrinya Bang Toha. Gimana Dek? Rasanya? Sejuk, damai, sejahtera. Sejuk, damai, sejahtera. Tapi kata Pak Ciknya, jadi petani harus pandai-pandai menghibur diri. Oh, ya. Harus banyak-banyak bersyukur, Mbak ya. Jadi kalau jadi petani harus pandai-pandai bersyukur, harus pandai-pandai menghibur diri. Meskipun terlihat tanamannya subur, tapi kata Pak Cik, di sini dia juga masih istilahnya mengkhawatirkan ya kalau ada sewaktu-waktu hama datang. Jadi kalau misal kata sekali hama menyerang, bisa gagal panen. Kalau cuma sawah segini aja sahabat-sahabatku semua, ya cukup-cukup untuk makan sendirilah. Kalau ditanyakan untungnya itu justru nggak ada. Sebab setiap hari Pak Cik ini datang ke sawah. Jadi memang kalau orang bertani itu, kalau kita lihat nampaknya begitu sangat enak, nampaknya sangat begitu nyaman. Tapi sebenarnya sahabat-sahabatku semua, kalau kita lihat sisi kekurangannya, sebenarnya kalau menjadi petani di kampung hanya sawah ladang cuma segini aja, cukup-cukup untuk makan. Cukup-cukup untuk makan saja ya Pak Cik ya. Cukup-cukup untuk makan. Dan mudah-mudahan Pak Cik tanaman padinya tumbuh subur, biar panennya juga agak berlimpah. Kemarin dapat hasil berapa Pak Cik? 15 goni ya? Iya. 15 goni. Jadi selama 4 bulan dapat padi 15 goni. 15 goni itu pun belum bersih ya. Nanti kalau dibersih-bersihkan dengan kotorannya mungkin tinggal 10 goni. Ya cukup untuk makan sendiri sahabat-sahabatku semua. Seperti inilah nuansa kampung yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya di kampung memang suka sembang-sembang dengan warga di sini, sahabat-sahabatku semua, untuk cari tahu informasi seputar bertani di sini. Memang kalau bertani di kampung sendiri, ya hanya cukup-cukup untuk makan saja. Dek, mau nggak diajak bertani? Nah, kenapa nggak mau? Kata istri saya, diajak bertani nggak mau. Lebih baik jualan. Lebih baik berbisnis. Lebih baik berbisnis. Karena tidak punya Sawah. bakat, karena tidak punya bakat bertani dan tidak punya lahan untuk bercocok tanam.
Jadi di sini lahan untuk bercocok tanam seperti ini harganya juga agak cukup lumayan, sahabat-sahabatku semua. Dan di sini untuk tanam padinya masih menggunakan manual, pakai cangkul. Oh iya. Jadi masih menggunakan cara manual, bahkan pakciknya dikerjakan dengan sendiri. Jadi beliau ini bercocok tanam seorang, karena istri pakcik ini jualan di pasar, jualan hasil buah daripada pertanian di sini. Oke sahabat-sahabatku semua, sambil jalan-jalan Bang Toha sambil bercerita, alhamdulillah Bang Toha juga sangat bersyukur. Mungkin kalau Bang Toha bertani di kampung, ya boleh dibilang cukup-cukup untuk makan, tapi setidaknya dari apa yang diceritakan oleh mbahnya atau pakciknya, saya bisa mendapatkan pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga. Berehat dulu sahabat-sahabatku semua. Sambil berehat, tadi istrinya Bang Toha itu penasaran dengan orang-orang di Malaysia itu seperti apa sih Mas? Penasaran ya Dek ya? Jadi di sini saya ingin menceritakan semua dengan istri saya. Kebetulan kali ini kita baru saja di atas turun, agak penat. Jadi begini Dek, orang-orang di Malaysia, selama saya bekerja di sana, alhamdulillah warga kampung di sana juga sama dengan warga kampung di sini, ramah tamah, baik-baik. Kemarin sendiri kan sempat kaget juga kan, kemarin dapat barang dari saudara ya, daripada Malaysia. Dari mana Mas? Dari Malaysia. Terkejutnya kenapa? Tiba-tiba ada kotak besar ya? Ya, tiba-tiba ada paketan besar banyak. Iya. Karena saya tidak merasa beli sesuatu apapun di online. Oh, berarti tidak merasa beli apapun di online, tiba-tiba dapat kiriman satu kotak di depan rumah. Iya. Kaget nggak waktu itu? Bertanya-tanya nggak? Bertanya-tanya, kaget, dan tidak mau membuka apa isi barang itu, tidak berani. Tidak berani ya? Iya. Jadi kemarin istrinya Bang Toha pun juga sempat dapat kiriman daripada orang baik dari Malaysia. Padahal waktu itu saya belum sampai kampung Dek ya? Belum sampai kampung, tapi ternyata ada saudara baik, ada orang baik daripada Malaysia kirim oleh-oleh untuk Bang Toha. Dan oleh-olehnya kita bagikan kepada jiran-jiran sebelah ya. Jadi kita bagikan secara rata lah, sedikit-sedikit, asal semua ikut merasakan. Jadi untuk orang-orang baik yang daripada Malaysia, Bang Toha juga ucapkan terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Jadi istri saya pun sampai penasaran, Bang Toha, kalau kerja di sana orang-orang Malaysia seperti apa sih? Ya saya ceritakan kepada istri saya, orang-orang di Malaysia Dek sama kok dengan orang-orang di kampung kita. Kadang-kadang Dek, kalau ada kenduri, saya pun juga diundang ikut kenduri. Majelis pernikahan saya pun juga diundang. Kalau majelis pernikahan di sana sahabat-sahabatku semua, makanannya Dek, wih banyak banget. Kalau di sini kan biasanya makanannya kan cuma dikasih satu kotak itu kan, tapi kalau di sana Dek milih, jadi bisa milih makanan ini, makanan itu, serba ada. Jadi kalau Bang Toha ajak istri saya ke Malaysia, lihat berbagai aneka jenis makan di sana, pasti merasa senang. Kalau di kampung istri saya cuma saya belikan pentol kuah saja. Pentol kuah saja, nggak ada yang lain. Sebab adanya cuma ini. Rame Dek, sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, istrinya sekali-kali diajak jalan-jalan makan sedap. Saya juga bingung mau ajak jalan-jalan makan sedap. Sebab di kampung itu ya makannya ayam penyet, bakso ya Dek ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau di Malaysia beda Dek. Kalau di kampung itu kita bisa nemu makanan apa saja loh, banyak. Nggak sabar ya ke Malaysia. Doakan saja mudah-mudahan ada rezeki bisa ke Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Bersilaturahmi dengan orang-orang Malaysia. Bersilaturahmi dengan orang-orang di Malaysia, dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana, biar tahu ya keadaan di sana seperti apa.
Oke, sahabat-sahabatku semua, Bang Toha undur diri. Mungkin cerita-cerita episode video kali ini hanya cerita kesehariannya Bang Toha selama di kampung halaman. Bang Toha seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sudah cukup lama kerja di Malaysia, alhamdulillah. Ada saja dapat rezeki yang begitu tak terduga. Bisa bikin usaha kecil-kecilan juga deh ya. Bersyukur ya. Alhamdulillah. Yang kemarin tanya Mbak Feni itu jualannya sama siapa? Mbak Feni jualannya sama istri saya ini. Jadi gantian. Kalau Mbak Feni istirahat, istri saya yang jualan. Oke, yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya Bang Toha ini kalau di depan kamera belum bisa pandai cakap-cakap. Dan di sini sahabat-sahabatku semua, misal kata padinya sudah mulai ada isinya, juga harus dijaga. Kalau nggak dijaga, dimakan sama burung. Dan tanpa saya sadari, ternyata kunci motor saya itu entah di mana sahabat-sahabatku semua. Jadi kali ini Bang Toha mau cari kunci motor dulu. Sebab kalau istri tak tanya, saya pun juga nggak tahu kunci motornya letak mana. Apalagi Bang Toha sudah panjat naik bukit, turun ke atas ke bawah. Tapi saya rasa mungkin tertinggal di motor. Oke sahabat-sahabatku semua, kali ini langsung kita menuju ke tempat motornya Bang Toha. Mudah-mudahan kalau kuncinya tertinggal, motornya masih ada sahabatku semua. Kata istri saya, kalau misal kata kita letak motor, kemudian kita tinggal jauh, apalagi motornya tidak kelihatan, rawan atau istilahnya bisa jadi motornya nanti diambil orang. Ya saya juga cukup terkejut. Masa iya sih dek? Sampai segitunya. Iya, namanya aja kita nggak tahu musibah orang. Jadi saya agak berjalan terburu-buru sahabatku semua. Sebab motor saya itu ada di atas ya, sedangkan tadi Bang Toha turun ke bawah. Tapi kalau di negara tetangga kita di Malaysia, misal kata kita letak motor, insya Allah aman-aman saja sahabatku semua. Bahkan kalau di Malaysia ya, saat malam hari saja bengkel itu motornya diletak di luaran semua, nggak dikunci. Tapi kalau di sini insya Allah aman sahabatku semua. Kalau di pedesaan seperti ini orangnya baik-baik kok. Mungkin kalau di perkotaan kita nggak tahu ya, karena di kota kan orangnya begitu sangat rame dan kita nggak tahu juga niatan orang itu kadang beda-beda. Tapi saya yakin kalau hidup di desa yang penuh damai, penuh kenyamanan seperti ini, saya rasa masyarakat desa di sini baik-baik. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua, kehidupan kampung di Indonesia. Ini ada yang rumahnya dekat tepi sungai juga sahabatku semua. Jadi kata Pak Ci, tadi saya sembang-sembang rumahnya pun dekat area sini. Dan kalau banjir, airnya pun juga naik atas. Ini adalah kandang sapi atau kandang lembu, yang dimana memang kalau warga kampung pasti akan memelihara lembu ataupun kambing sebagai bentuk salah satu investasi atau tabungan. Jarak dari rumahnya Bang Toha sebenarnya agak cukup lumayan jauh, sekitar 15 menit. Alhamdulillah masih aman dek. Ini tadi khawatir kunci kok ditinggal, sampai penat, sampai lelah. Bukan nggak aman sahabatku semua, tapi jaga-jaga dek ya. Ada yang pernah hilang kah motornya? Banyak. Motor ditinggal, lenyap sudah. Dan tadi Bang Toha kan pergi ke sana di area sawah. Motor saya tinggal di sini. Istri tanya-tanya, Bang, kunci motor mana? Alhamdulillah motornya masih ada, berarti masih rezekinya. Oke, kita sekarang pulang. Untuk sahabat-sahabatku semua yang telah menonton videonya Bang Toha, mudah-mudahan videonya Bang Toha bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan akhirnya istri saya terjawab sudah penasarannya dengan kehidupan saya di Malaysia. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Insya Allah nanti kalau Bang Toha ada rezeki, Bang Toha pun juga punya keinginan untuk mengajak anak istri jalan-jalan ke Malaysia.